Hello, what's up everyone? Kembali lagi bersama saya MPJ BTC di Teman Stacks. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan update teman-teman semua teman Stacks tentang ekosistem Bitcoin dan juga Stacks. Yuk kita mulai seperti biasa dari info-info harga dari Bitcoin dan Stacks. Yuk kita lihat bareng-bareng gitu. Yang pertama, ada kabar dari Bitcoin yang sekarang itu, ya kalau kita lihat ya seminggu lalu itu ya lumayan ini ya naik turun ya. Jadi sekarang ada di angka yang cukup mengejutkan, yaitu di angka 18.930. Dan juga Stacks yang saat ini ya cukup sedih juga ya di angka 0,32 dolar kayak gitu. Tapi seperti biasa, kripto bukan cuma tentang harga, kripto itu banyak hal gitu ya. Ada yang we are in it for the tech, we are in it for the community, and many more gitu ya. Jadi kita cek yuk apa sih kabar-kabar terbaru dari Stacks dan Bitcoin di Indonesia kayak gitu. Oke, kabar yang pertama, ada info keren banget nih dari teman kita dari Indonesia Bitcoin Conference yang mana akan diadakan 29 sampai 30 Oktober gitu. Dari kita Stacks Indonesia bakal ada delegasi ke sana, tapi kita belum tahu ya apa kita bisa juga berpartisipasi lebih di sana kayak gitu. Oke, harga tiketnya bersahabat banget, cuma 150.000 yang early bird ya. Kalau teman-teman yang industri itu sekitar 250.000. Jadi lumayan affordable banget. Bagi teman-teman yang ingin merasakan gitu kan Bitcoin Conference, bisa langsung join aja, masuk ke tiketnya ke sana. Ini bukan sponsor kita, tapi kita feel very happy to endorse them kayak gitu ya. Oke, berikutnya juga ada info lagi dari video menarik dari ini ya, Stacks gitu ya, namanya How to Start a Career in Crypto, yang mana datang dari Stacks itu sendiri. Nah, di sini Stacks ini ngebuka banyak peluang buat teman-teman semua berkarir di kripto kayak gitu ya. Seperti yang biasa tiap minggunya kita langsung ulangin terus, kalau misal di Stacks itu sangat terbuka banget buat teman-teman yang baru di kripto dan ingin berkontribusi lebih di kripto. Nah, caranya bisa buka link yang kita kasih di bawah ini, di dalam deskripsi kita ini, untuk bisa cari apa sih ada opening di ekosistem Stacks. Dari mulai jadi software engineer, jadi smart contract developer, jadi marketing, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget peluang di sana kayak gitu. Nah, di sana, di artikel yang baru aja dirilis sama Stacks, itu ada juga peluang sebagai software engineer kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman yang bisa software engineering atau developing gitu ya, bisa coba lirik sana apakah ada hal-hal yang menarik minat teman-teman semua kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum punya pengalaman Clarity gitu, udah developer tapi belum punya Clarity programming language experience, bisa juga ikut Clarity Camp yang mana dibuka regularly tiap 3 bulan sekali, yang bisa dicek aja di websitenya Stacks, namanya Clarity Universe. Jadi bisa langsung cek ke sana dan juga bisa langsung dapetin enroll di current batch atau next batch dari Clarity Camp kayak gitu, teman-teman. Nah, terus juga kalau teman-teman nggak mau itu berkarir sebagai bekerja tapi mau entrepreneurship ya, kita juga punya namanya Web3 Founders Lab yang mana diadakan dari salah satu grantee-nya Stacks Foundation, yang mereka ngadain ini ya, cohort based program namanya Pre-Accelerator yang mengakselerasi gitu aspiring founders, aspiring entrepreneurs untuk jadi entrepreneurs di Web3, yang mana jika sukses nanti akan diakselerasi langsung gabung ke Web3 Stacks Accelerator. Jadi dari mulai Pre-Accelerator, Founders Lab, lama lainnya menjadi Accelerator. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung aja ke sana, dan kita dari Stacks Indonesia terbuka banget untuk ngasih saran-saran kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut bisa langsung aja ke Telegram kita yang ada di link di bawah ini, yaitu t.me/Stacks Indonesia kayak gitu. Oke, nah terus kalau jadi artis gimana? Bisa juga, teman-teman. Jadi Stacks juga punya program namanya Mintery, yaitu program untuk NFT bukan developer sih tepatnya, NFT creator yang mau nge-publish NFT di Stacks juga dibuka di Mintery. Jadi teman-teman dapat langsung mentoring dari experience NFT creator dan juga banyak mentor di bidang NFT dan blockchain untuk successfully launch an NFT in Stacks ecosystem. Dan banyak banget alumni-alumninya yang mana dia ngebuka use case NFT berbagai macam ya, dari mulai NFT as a loyalty, NFT as utility, gamification, and many more. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek Mintery yang dibuka juga sama seperti Web3 Founders Lab secara rutin gitu kan, tiap beberapa bulan sekali. Sayangnya yang
belakangan ini sudah tutup ya. Jadi sekitar bulan lalu itu sudah tutup pendaftarannya, tapi saya rasa mereka bakal buka lagi di 1 atau 2 bulan ke depan kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke berita-berita yang baru, teman-teman. Tadi udah tentang gimana cara berkarir gitu ya. Langsung check out aja, langsung belajar aja di sana, langsung gabung juga Telegram kita t.me/taxindonesian, ngobrol-ngobrol di sana. Kita sangat open banget buat bantu teman-teman accelerate your career in Web3 kayak gitu. Oke, seperti biasa buat teman-teman Stacks yang mau bergabung lagi, mau lihat info lebih lanjut bisa masuk ke sana. Dan kalau teman-teman yang belum subscribe juga punya kita, subscribe podcast kita, langsung subscribe aja podcast kita di websitenya langsung ya, langsung klik di bit.ly ini, klik subscribe kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau dapat update juga dari newsletternya Global, yaitu Unleashing Bitcoin, bisa cek juga link di bawah ini, ada link untuk subscribe Unleashing Bitcoin kayak gitu. Kalau dari kita berbahasa Indonesia, dari luar berbahasa Inggris. Oke. Teman-teman, kita dapat info terbaru dari Pravika. Pravika ini namanya Decentralized Communication gitu ya, atau Decentralized Communication and Finance, jadi DeCeFi. Ini agak unik namanya ya, DeCeFi bukan DeFi. Nah, mereka ngebikin namanya Pravika Club MENA Web3 gitu kan. MENA tuh kayak Middle East, Asia, and Afrika kalau nggak salah ya. Nah, perusahaan Pravika itu berpusat di Mesir, teman-teman. Nah, dengan adanya DeCeFi ini, semua staf Pravika Club tidak perlu memerlukan identitas untuk melakukan pekerjaan, kecuali identitas yang sudah disediakan oleh perusahaan yang diambil dari BTC mereka. Jadi, mereka tuh kalau kerja itu kayak nggak perlu bikin akun baru gitu loh, kayak gabung Slack atau Discord tuh ya kayak nggak perlu kayak bikin akun baru. Mereka cukup pakai identitas mereka yang asli aja gitu. Kayak saya MPJ BTC, atau teman-teman juga punya something.btc kayak gitu. Nah, jadi identitasnya itu bakal sama gitu antara bekerja personal ya, you is you gitu kan. Itu yang mau di-achieve sama si Pravika ini kayak gitu. Nah, menarik banget sih karena salah satu bentuk dari Web3 adalah ownership. Kita mau own our data. Kita bisa prove kita adalah seseorang tanpa kita nunjukin gitu kan, kita tuh ini. Kita nunjukin dokumen-dokumen lain. Nah, kita lihat ya ke depannya bakal kayak gimana gitu kan. Nah, selain itu juga ada info baru gitu, baru-baru ini CEO-nya Hero, Alex Miller, ini kalau nggak salah penggantinya Munib ya, mengatakan bahwa menjadi Bitcoin sebagai topangan dari program-program yang mendukung Bitcoin merupakan hal yang wajar dan sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan Satoshi Nakamoto. Jadi emang di dalam forum Bitcoin Forum itu ada satu statementnya Satoshi Nakamoto yang kayak gini bentuknya. Jadi si network ini punya computing resources yang mana bisa dipakai ulang gitu oleh jaringan lain gitu. Nah, si Stacks ini dengan proof of transfernya atau POX itu mengimplementasikan visinya Satoshi Nakamoto yang mana sharing computing resources dari Bitcoin tapi juga dipakai ulang untuk keperluan konsensus yang di layer 2-nya, yaitu adalah si Stacks ini. Ya, Stacks itu bukan layer 2 banget sih, layer 1.5 lah kalau bisa saya bilang, kayak gitu. Oke. Satoshi juga menilai nih ya, kalau di kutipan langsungnya nih ya, bahwa Bitcoin yang dia bangun bisa digunakan untuk program yang lebih memiliki utility. Dan bisa dibangun layer-layer pendukung di bawahnya Bitcoin gitu. Oleh karena itu, Alex Miller yakin gitu kan, kalau Bitcoin menjadi tonggak yang pas untuk membangun program-program Web3. Jadi ini menguatkan gitu kan tesisnya kita kalau misal Bitcoin tuh kayak the right layer gitu kan, yang pas gitu untuk bisa jadi topangan untuk blockchain seperti Stacks dan juga program-program dan smart contract yang berjalan di atas Stacks kayak gitu. Oke, nah sekarang juga ada kabar-kabar lain dari ini ya, newsletternya si Sunpuri, yaitu Milk Road gitu kan. Nah, menurut Milk Road nih, dia kripto ini sekarang lagi bear market lagi merah ya. Ethereum terjun di bawah 1.300 gitu kan. Kemudian Bitcoin jatuh lagi di bawah 18.500 gitu kan. Hal ini karena banyak banget penjualan yang masif gitu kan, massive liquidation. Semua orang pada mau sell gitu kan. Singkatnya, masyarakat panik sehingga terjadi penjualan yang masif gitu kan. Kemudian harga turun, boom gitu ya. Nah, setelah banyak posisi-posisi yang terlikuidasi gitu kan, sehingga harga dia turun lagi gitu. Jadi kan dia jual nih, masyarakat jual, harga turun. Kemudian banyak debt gitu yang misal dia pakai kripto sebagai kolateralnya, dilikuidasi juga gitu. Jadi makin turun lagi gitu kan. Kemudian ya
terus aja turun gitu kan. Hal ini masih diperburuk dengan adanya peningkatan suku bunga dari The Fed kayak gitu, yang mana sebesar 0,7%. Jadi makin banyak ya impact-impactnya, dari mulai orang pada jual masif, kemudian juga ada likuidasi, kemudian ada The Fed 0,75% gitu kan. Nah, dari data sebelumnya kita bisa ngeprediksi bahwa harga kripto akan mengalami penurunan karena penjualan yang masif tadi gitu kan, dan juga The Fed. Nah, di tengah buruknya kondisi kripto itu ada dua berita baik nih teman-teman nih. Yaitu pertama adalah Layer 2 berkembang dengan pesat. Yaitu kita lihat ada pengembangan di Optimism sama Arbitrum yang sekarang memegang 30-40% total transaksi Ethereum. Jadi Layer 2 udah mulai dipakai banget kayak gitu ya. Jadi secara technologically itu bakal banyak pengembangan gitu kan. Teknologi seperti L2 tuh berkembang banget. Tapi dari sisi yang lain itu dia lagi turun kayak gitu. Jadi harga tuh turun, tapi dari sisi pengembangan teknologi masih bagus banget kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu apa ya? Exchanges yang ada di decentralized exchange tuh naik kayak gitu. Jadi DEX tuh volumenya naik gitu kan. Yang tadinya biasanya tiap DEX itu kayak 8.000 US menjadi 14.000 US gitu kan. Yang paling menonjol ini di Uniswap ya, karena mereka punya 65% market share gitu. Jadi in a global view gitu kan, outside of Stacks sendiri gitu kan, di Ethereum itu orang sekarang sudah secara technological gitu kan makin berkembang. Namun memang dari sisi harga lagi turun kayak gitu. Ya wajar lah ya. Kadang harga dan teknologi itu nggak berbanding lurus gitu. Nah, sekarang karena namanya harga itu kan psychologically juga ya, karena di price oleh market gitu. Jadi berbeda dengan advancement in the technology gitu. Makanya sebenarnya banyak orang bilang kalau misal masa-masa kayak gini tuh masa yang paling enak nih buat kita ngedevelop sesuatu, ngebuild something, karena everything is cheap gitu kan. Saya sempat lihat dulu ya, ada developer Ethereum yang punya Ethereum banyak banget. Bukan karena dia tuh timing belinya gitu, bukan. Tapi karena dia memang dulunya beli ETH banyak buat ngedevelop kayak gitu kan. Dan kemudian dia somehow gitu kan, accidentally dia jadi rich karena ya dia punya ETH banyak gitu buat developing gitu. Jadi this is a good time to develop something in Web3 teman-teman, termasuk di Stacks tentunya. Kalau mau punya ide startup atau ada ide untuk NFT, join aja Minteri atau Web3 Founders Lab di Stacks. Oke, berikutnya juga ada kabar lagi gitu kan di San Diego gitu ya. Di San Diego itu di California kalau nggak salah. Ada tempat cuci mobil yang memiliki beberapa cabang di kota lain gitu kan. Namanya Sophie Joe's gitu kan. Nah, musim panas ini Sophie Joe mencoba menggunakan NFT untuk usahanya. Dan ternyata menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Kenaikan pelanggannya sampai 10%. 10.000 NFT telah di-mint gitu kan. Email yang bernuansakan NFT memiliki kemungkinan lebih banyak untuk dibuka. Jadi, selain si NFT, si Sophie Joe ini, ada statistik juga kalau misal email-email yang berbau NFT itu gampang dibuka sama orang kayak gitu. Menarik banget ya. Sampai 71% lebih dibuka dibanding NFT, dibanding email biasa kayak gitu. Nah, Sophie Joe ini ngeberikan NFT kepada setiap pengunjung. Pengunjung kasih semua yang datang ke cabang-cabangnya gitu kan. Kemudian dari NFT tersebut para pelanggan berhak dapatkan beberapa hak spesial seperti diskon untuk beli bensin, liburan di San Diego, atau cuci mobil secara gratis selama setahun kayak gitu. Jadi menarik sih ide-ide menggunakan NFT ini untuk menaikkan loyalty gitu kan. Nah, ini kabar baru lagi dari Binance, yang mana Binance dengan Helium tokennya salah ngirimkan token senilai 19 juta karena adanya kesalahan perhitungan akuntansi di sistem Binance. Wow, salah kirimnya 19 juta dolar guys, bukan 19 juta rupiah gitu. Ini berpuluh ribu kali lipat dari rupiah. Gede banget ya salah kirimnya ya. Kesalahan ini terjadi jika Binance secara tidak sengaja menggabungkan kedua tokennya, yaitu HNT dengan Mobile, dengan menghitungkan token Mobile yang nilainya mendekati 0 sebagai token HNT gitu kan, yang nilai kurang lebih 4 dolar gitu. Secara total ada kurang lebih 4 juta HNT token dieksploitasi dan sebagian besar sudah ditarik cash, sehingga HNT turun 20%. Jadi salah kirim terus dapat uang nih banyak, di cash out kayak gitu. Nah, itu
Ya, yang laki itu antara laki atau harus balikin duitnya ya. Saya nggak tahu. Saya ingat juga dulu sempat ada kejadian serupa di GoPay dulu ya. Di tahun 2019 atau 18 saya lupa. Yang seperti sama kayak gini. Oke, kemudian ada info terbaru dari Korsel dari Korea Selatan. Yang mana udah ngajuin permintaan penangkapan untuk Do Kwon kepada Interpol. Polisi internasional ya. Apabila hal ini diterima oleh Interpol, maka akan ada 195 negara yang akan berusaha nangkep Do Kwon. Do Kwon menanggapi hal ini dari Twitternya dan menjadikannya sebagai bahan bercanda. Terakhir, Do Kwon diketahui pindah dari Korea Selatan ke Singapura di April tahun ini. Jadi Do Kwon ini lagi dalam pencarian kalau misal dia udah di-approve gitu kan sama Interpol buat dicari. Susah juga ya jadi kripto gini ya. Idenya bagus tapi saya kurang tahu what happened in Terra gitu kan. Anyway, sekarang ada info lagi dari namanya T-Mobile yang kerja bareng sama Nova Labs yang memunculkan namanya Crypto Carriers. Jadi kayak semacam provider ini ya, seluler gitu kan, HP tapi pakai kripto, namanya Helium Mobile. Helium Mobile ini mirip dengan jaringan 5G namun dengan beberapa perbedaan. Yang pertama, dimulai dengan berlangganan cuma $5 per bulan gitu kan. Pengguna akan mendapatkan kripto dolar mobile gitu kan. Hanya dengan menggunakan jaringannya. Jadi kita memakai pun dikasih mobile token gitu kan. Nah, data pengguna nggak dijual ke pihak ketiga. Nah, tapi si Milk Road ini skeptis banget sama Helium. Karena pertama, didapati salah satunya itu menggambarkan partnership yang bohong-bohongan di websitenya. Yang kedua gitu kan, dari banyak banget fundingnya, dari jutaan dolar funding, revenue cuma $6.000 gitu, 6.650 kalau untuk pastinya di bulan Juni gitu kan. Jadi nggak sepadan antara investasi dengan earningnya gitu kan. Yang ketiga, mereka ngajuin untuk meninggalkan Helium blockchain, dia pindah ke Solana. Jadi kayak nggak jelas gitu, kesedepannya tuh nggak jelas gitu kan. Makanya skeptis banget ya teman-teman kita di Milk Road kayak gitu. Kemudian ada info lagi nih dari selain Micro dari hacker ya, berinisial Riptide yang telah menyelamatkan Arbitrum dari hack bernilai ratusan juta dolar, ratus juta dolar guys, bukan jutaan dolar lagi, ratus lagi, 100 kali lipat ini. Arbitrum sudah sangat populer nih di L2 gitu kan, dan mereka nerbitin produk baru. Nah, dengan adanya produk baru, tentu aja ada kelemahan baru. Namanya software, kalau ditambah fiturnya, nambah masalahnya kayak gitu kan. Nambah kemungkinan masalahnya gitu kan. Nah, Riptide ini nemuin masalahnya, setelah itu Riptide memanfaatkan hacknya gitu kan, dan ditemukan untuk dirinya sendiri. Namun dia justru melaporkan ke Arbitrum agar kelemahan itu cepat diatasin kayak gitu. Untungnya diselamatin ya guys ya, nggak dihack gitu kan. Arbitrum sudah memberikan hadiah kepada Riptide, namun hadiah tersebut jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Harusnya dapatkan kurang lebih dari 2 juta, namun hanya dikasih $530.000. Wow, menyelamatkan ratusan juta dolar, cuma dikasih $530.000. Wow, ini antara bagus atau enggak ya, kita lihat nanti apakah bakal disettle dan bakal dikasih penuh 2 juta dolar. Berikutnya ada info lagi dari JP Morgan yang mengatakan suatu kontroversi teman-teman, yang sangat ini ya, kontradiktif gitu, yaitu Bitcoin sebenarnya adalah skema Ponzi yang terdesentralisasi. Di sisi lain, apabila kita melihat apa yang dia lakukan belakangan ini, Jamie Dimon itu membuat Bitcoin tersedia untuk klien internasionalnya gitu. Jadi dia tuh kayak, dia bilang Bitcoin itu Ponzi, tapi kliennya di JP Morgan sekarang punya exposure ke Bitcoin gara-gara dia ngasih fasilitas itu, kayak gitu. Nah, mengatakan bahwa Bitcoin memiliki nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya sebanyak 28%. Dan dia juga telah membangun platform trading kripto miliknya sendiri. Semakin menguatkan nasihat. Lihat apa orang yang lakukan dengan uang, jangan lihat apa orang yang bicarakan tentang uang. Jadi di dalam pepatah ini tuh jangan kita ngelihat apa yang dia katakan tentang uang, tapi apa yang dia lakukan dengan uang. Jadi dia tuh kayak orang yang bercandaan gitu. Si JP Morgan leaders ini dia kayak bilang A, tapi dia dalam hal lainnya bilang B gitu. Melakukan B, jadi nggak sesuai antara mulut dan kegiatannya. Anyway, itu hanya berita aja untuk entertainment, not financial advice. Tapi teman-teman, itu adalah update dari teman Stacks di minggu ini. Kalau teman-teman suka dengan update dari kita, silahkan klik subscribe di podcast kita. Dan juga jangan lupa teman-teman follow juga YouTube kita dan join Telegram kita di t.me/stacksindonesia. Dengan teman-teman join, kita senang untuk terus meneruskan podcast ini dan kita punya banyak banget
episode-episode di masa depan yang mana termasuk eksklusif interview sama tokoh-tokoh kripto di Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di Teman Stacks minggu depan. Terima kasih.